Terus kelebihan kekurangannya apa nih? Kelebihan kekurangan istilahnya di Kensosei apa, di Tokutai apa gitu, kelebihan kekurangannya. Jadi misalkan kan kalau yang Encho 2 tahun, kalau nggak salah itu kan jadi melanjutkan yang program 3 tahun. Otomatis kayak peraturan, terus intinya kebijakan-kebijakan masih sama kan? Ngelanjutin dari yang program 3 tahun itu. Nah kalau Tokutai Kino kan otomatis beda ya? Ada beda kan? Beda. Nah itu kelebihan kekurangannya apa sih gitu? Kalau di suatu program misalkan program Kensosei dan program Tokutai. Gitu. Enggak itu ya, nggak bisa secara spesifik jelasinnya. Cuma keuntungannya di Tokutai Gino itu kita tuh udah sama seperti pekerja gitu. Ibarat kata kalau misalnya di Indonesia nih, kalau di Indonesia tuh kayak PKWT sama magang, beda kan? Iya. Jadi kalau magang kan ya udah anak-anak magang gimana. Kalau kita tuh PKWT gitu. Kayak saya kan di sini juga di PKWT juga kan dikontrak misal 1 tahun 2 tahun itu PKWT kan. Ya sama magang juga, cuma ya itu kalau bahasa Indonesianya. Terus kalau masalah kebijakannya gitu, kalau masalah kebijakannya kita itu lebih bebas apa ya, kayak masalah misal kita pengen nikah di sini, dalam masalah dokumen kita lebih gampang ngurusnya. Terus misal kita pengen punya kendaraan di sini, kita bisa bikin SIM, bisa mengemudi di sini. Terus juga misal kan kalau misalnya waktu dulu saya jadi pemagang kan, apartemen udah ditentuin sama Kaisa nih, kamu di sini harus di sini kayak gini, bayarnya segini, dipotong langsung dari Kaisa. Nah kalau sekarang kita bebas nih, apartemen kayak misal sebulan di sini udah bosan pengen pindah, boleh gitu, yang penting duitnya cukup aja gitu. Oh iya, gitu. Karena buat pindah apartemen kan di sini mahal. Ini ya. Duit awalnya gede. Butuh biaya gitu. Nggak kayak di Indonesia kan, di Indonesia kontrak ya udah gitu, mana yang ada kosong dimasukin. Kalau di sini kan nggak harus itu dulu. Oh iya. Iya gitu. Terus apalagi ya keuntungannya? Tapi bisa balik tiap tahun, bisa pulang tiap tahun. Kalau bagi apa sih namanya, yang udah bebas nikah, gitu, yang udah nikah nih, mungkin bisa jadi rekomendasi lah. Bebas yang pulang pergi itu. Ya cuma kan karena sekarang lagi zaman pandemi corona gitu, kita juga kan agak susah gitu ngajuin cuti. Kemarin aja saya ngajuin cuti tuh, cuma belum di ACC katanya gini, kamu belum setengah tahun di sini boleh cuti. Astagfirullah, iya lupa. Ntar aja kata, kalau udah setengah tahun baru boleh pulang kayak gitu. Sebenarnya ada itu minimalnya gitu, boleh pengen ngajuin cuti. Kalau kita baru, karena saya baru pindah gitu, jadi harus ada masa maksimal minimalnya gitu biar dapat cuti dan dibolehkan pulang. Sebenarnya kemarin tuh boleh kalau misalnya kamu butuh banget pengen pulang, cuma mikir-mikir. Ya udahlah, ibaratnya ntar aja pakai cuti lumayan berapa minggu gitu. Yang dibayar kan, kalau cuti kan bisa dibayar kan gitu. Saya tuh bisa ada di gitunya. Kalau misal pengen pulang misal 40 hari terus dapat cutinya 15 hari tuh. Jadi yang nggak digaji cuma 25 hari. Gitu. Jadi dikasih jatah dari perusahaan, terus sisanya ngambil dari cuti gitu. Gitu. Jadi ketika pengen nambah cuti ya otomatis gajinya potong gitu. Iya. Iya. Jadi nggak gitu. Jadi ya udahlah, tahan dulu ntar aja kan. Itu udah sih kayak itu doang. Lebih kemudahannya tuh lebih. Tapi kalau menurut saya sih itu bukan cuma sih ya. Bukan banyak. Fasilitas apa ya? Benar-benar beda jauh lah gitu sama Jesusei. Soalnya kan kalau pemagang sendiri kan kayak misalkan pulang sih gitu boleh, kan. Ya kalau masa pemagangan 3 tahun kan, pertama juga kan sebelum kita berangkat udah tanda tangan kontrak buat ini. Tidak boleh pulang. Jadi udah aturan gitu kan. Aturan perusahaan, perjanjian gak boleh pulang selama program pemagangan. Terus SIM kendaraan belum dapat ya, belum bisa ya, belum boleh. Soalnya lebih beresiko katanya kalau misal pemagang tuh. Dulu ya waktu saya di Hiroshima tuh malah lebih parah. Masa? Apa namanya, kita nih main sama orang Jepang nggak boleh.
Masa? Jadi misal kita katakanlah pengen ke pantai gitu sama temen orang Jepang naik mobil nih, nggak boleh. Nggak boleh coba. Terus katanya lebih beresiko katanya gitu. Kenapa beresiko apa? Iya takut ntar kecelakaan katanya. Terus udah kamu jangan main-main lah kayak gitu. Udah jangan neko-neko lah. Jangan ya, neko-neko. Gitu. Udah di rumah aja katanya. Jangan main-main kayak gitu dulu tuh. Lebih banyak dilarang gitu. Jadi ya udah kalau sekarang mah bebas ini aja. Libur Golden Week. Ya udah gitu bebas mau kemana pun gitu. Cuma ya dia diingetin katanya. Ya, ini apa sih himbauan kayak gitu lah ya. Iya, himbauan biasa. Jadi bukan larangan keras bukan yang larangan kayak keras lah ya. Jangan main ke sini-sini gitu. Enggak bebas gitu kayak. Misalnya, misal kamu punya pacar terus atau kamu punya pasangan di sini, terus kamu pengen tinggal bareng sama pasangan kamu. Jadi kamu pergi sendiri gitu. Saya kan bertiga, enggak masalah gitu. Enggak masalah gitu. Misalnya ini contoh, saya enggak guys, saya enggak setia nih. Iya. Setiap tikungan ada. Paham. Setia. Nah, mungkin tuh dari segi peraturan, maksudnya bukan lebih longgar sih, tapi mungkin karena pihak perusahaan mikir, jadi saya sudah lebih dari 3 tahun, mulai dari segi kehidupan gitu kan, terus peraturan-peraturan, kemudian apa yang boleh apa yang enggak tuh udah mulai paham, makanya kayaknya mulai ngasih kebebasan lah gitu. Istilahnya udah bisa menjaga diri gitu kan. Nggak harus diawasi sama perusahaan terus gitu kan, jadi udah bisa pikir lah gitu kan, mana mending kayak gitu kali ya istilahnya. Enak lah ya. Enak ya takutnya ya. Enak. Takutnya aja banget. Ya. Enak. Nah, terus pertama kan tadi di Hiroshima kan, kehidupan Hiroshima di sini gimana sih? Katanya kawan ngomongin tentang tempat tinggal, kan kayak misalkan tinggal di Tokyo kayak gimana, terus di biaya kehidupannya lah. Gitu. Terus misalkan kayak di sini, ya kayak bisa disebut kampung kali ya. Kalau di Hiroshima itu dulu lebih kampung malah dari sini. Masa? Ya Allah dulu tuh kalau pengen ke Eki 40 menit naik mobil bis. Jadi kita naik bis dulu. Jadi kita tuh di sana tuh di tengah bukit. Tengah bukit. Tapi kota, tapi di tengah bukit. Jadi di sana tuh semua pusat perbelanjaan tuh ada di dekat apa tuh ada semuanya kayak Aeon atau apa tuh ada. Cuma yang nggak ada tuh akses kendaraan ininya transportasi umumnya kayak keretanya. Tapi kalau bis mah ada kan di setiap daerah, apalagi di kampung-kampung ada. Nah kalau pengen naik kereta atau Shinkansen tuh ke Eki yang gedenya tuh dulu tuh Mihara. Mihara itu kalau dari rumah ke Mihara itu naik bis itu sekitar 30 menit 40 menitan. Itu naik bisnya tuh. Belum lagi kan dari bis kalau misalnya naik Shinkansen atau naik Futsu udah lama banget itu memberikan waktu yang banyak. Sedangkan saya di sini ke Eki, saya kan di Uchikuba tuh deket banget, jalan kaki 10 menit. Terus naik sepeda 5 menit. Jadi ya untuk masalah kehidupan enak di sini, lebih agak ngotak sedikit. Tapi biaya buat biaya hidup yang dikeluarin nggak ituin ya, sama aja sih kayak pengeluaran atau apa tuh kurang lebih sama, cuma bedanya karena di sini ibaratnya kita tengah-tengah, mau ke mana, ke Nagoya atau mau ke mana tengah-tengah, jadi kayak pengen belanja atau apanya tuh gairahnya lebih tinggi. Kalau dulu itu karena rumahnya terpelosok, gairahnya tuh tinggi, tapi tuh karena tertahan dengan transportasi terus ibaratnya biaya modal transportasi yang kita keluarin sama biaya budget buat kita belanja misalnya tuh hampir sama gitu. Jadi kayak ngeluarin budget 2 kali lipat itu. Kalau sekarang kan ya udah cuma buat ngeluarin budget buat jalan-jalannya doang gitu atau apa gitu. Jadi istilahnya mendingan di sini sih kalau masalah itu. Karena memang kesenang main kali ya. Iya, karena saya orangnya nggak suka di rumah. Saya kalau libur tuh kalau misalnya ada teman yang ngajak kongko nih, kuy, ayolah kuy kayak gitu. Orangnya nggak betah di rumah, soalnya kalau di rumah tuh berasa kayak ngelihat
tembok, ding. Kayak, lah kok besok kerja lagi, perasaan kok baru bangun tidur kayak gitu. Tapi kalau misal main ya, kalau misal main seharian 2 hari gitu, kayaknya wih enak nih, refresh lagi lah ya, refresh lagi gitu. Jadi kayak kerja tuh nunggu hari minggunya tuh kayak berasa cepet gitu. Soalnya iya. Itu karena, tapi beda-beda soalnya. Ada tipikal orang yang gue masih mendingan tidur lah, ada gue mendingan udahlah gue enak anak rumahan gitu, enak di rumah gitu daripada pergi-pergi capek atau apa tuh. Ada tipikal orang kan beda-beda. Cuma kalau untuk saya pribadi, saya lebih senang udah ngebolang gitu lah, pergi gitu kalau libur. Iya sih, emang apa ya, kadang ada suatu momen juga pengen nge-refresh pikiran gitu kan, kayak gitu. Udah penat banget, pengen main kemana gitu kan, kayak gitu. Jadi pas libur tuh dimanfaatin. Tapi kadang ada juga, aduh malas kemana-mana itu, mager. Rebahan aja gitu. Mager. Plus minusnya ya, ibaratnya kalau pas di Hiroshima, duit utuh. Enggak dong, kata siapa utuh? Soalnya enggak, ya kirain tuh karena istilahnya tadi karena transportasinya tetap sih sebenarnya, tetap. Cuma kalau di sini kita tuh, kalau dulu di Hiroshima tuh ada targetnya kayak nih abis gajian nih pokoknya sekali tuh harus main jauh. Itu tuh ada gitu. Ada targetnya. Nah, budget yang dikeluarin tuh sama kayak yang sekarang. Nih sekarang tiap minggu nih hampir bisa main nih, bisa keluar tiap minggu atau 2 minggu sekali. Pokoknya kalau bete aja, saya kan libur kan 2 kali dalam seminggu, di hari Rabu dan hari Minggu. Jadi nih kadang di hari Rabu pengen ini nih, kayak pengen naik kereta pergi terus hari Minggunya pengen pergi lagi, kayaknya pengen naik kereta lagi nih, pergi lagi. Nah itu tuh walaupun deket-deket, durasinya deket-deket tuh kan ibaratnya sama, keluar duitnya tuh sama gitu. Jadi sama gitu. Nggak kayak waktu di Hiroshima karena kampung jadi malas main. Enggak, sama, serius sama, nggak ada cuma balik lagi ke orangnya gitu. Balik lagi ke orangnya, karena saya orangnya nggak tahu lah, orang tua saya aja bingung, kamu kok main mulu gini. Ya udahlah, enak gitu. Oke. Sama. Jadi kan saya nanya kayak gitu tuh. Pernah ada temen, jadi pernah ngobrol lah gitu kan sama temen. Dia tuh tinggal di istilahnya ya transportasinya agak jauh lah gitu kan. Misalkan kalau misalkan ke Eki harus kayak naik bis dulu, terus jalan gitu kan, melewati lembah, sungai gitu kan, jauh lah gitu kan. Nah, jadi pengerem juga gitu kan istilahnya. Buat main, soalnya. Buat main. Mikir di ongkos, berat di ongkos. Jadi saya nggak ada keberatan. Dulu tuh nggak ada keberatan, nggak ada dulu tuh. Tapi dipikir-pikir sekarang ya, dulu gue bego juga ya, ibaratnya. Malah pernah dulu kalau misalnya main lebih mahal ongkosnya daripada jajannya, coba. Kayak what? Gue kesini cuma pengen jajan ini doang, ongkosnya segini gitu. Pernah kayak gitu. Cuma ya udahlah, worth it aja buat diri sendiri ini kan. Betul sekali. Ya jangan pelit juga lah diri sendiri gitu. Ketika pengen kayak gimana, imbang lah gitu kan, kayak nabung ya harus. Orang tua ya harus. Kita refreshing juga harus. Soalnya orang tua saya juga nggak nekenin sih kayak kamu gini enggak. Dia lebih ngebebasin. Orang tua saya tuh dari dulu tuh lebih ngebebasin, kamu mau kemana aja, mau beli apa aja, mau ngapain aja tuh bebas. Yang penting satu, kalau emak saya tuh jangan banyak beli baju. Kayak gitu. Kalau orang tua tuh udah kamu jangan beli baju. Emang kenapa? Iya, baju kan ibaratnya tiap musim, tiap season kan ganti. Kalau misal elektronik, kamu ibaratnya bisa kepake jangka panjang, dan ya itulah katanya kalau elektronik masih bisa dijual lagi misal. Terus kalau misal kayak misal barang-barang buat invest atau kamera atau laptop kayak gitu kan bisa dijual lagi. Kalau misal kamu beli baju harganya mahal, siapa yang mau beli lagi kalau misal kamu udah bosen kayak gitu. Kalau orang tua saya tuh ngertinya kayak gitu sih. Betul. Kalau memang siapa orang tua kalian yang itu yang ngingetin jangan beli baju gitu. Ya maksudnya memang masuk logika sih gitu istilahnya. Kayak misalkan beli HP, ya ketika kita udah gak butuh apa gimana bisa dijual lagi gitu kan. Tapi kalau baju ya beda cerita, udah gitu kan. Cerita udah jadi. Pas banget. Ya
istilahnya mungkin ya diatur lagi lah mas sendiri gitu kan. Iya. Kebutuhannya seperti apa gitu kan. Kayak gitu. Jadi disesuaiin lah gitu. Jadi nabung bisa, kok ngirim orang tua bisa, lancar. Terus jalan-jalan juga ya gaskeun gitu. Istilahnya. Benar. Apalagi istilahnya Urun ini kan wah si bolang ya. Jadi emang Urun itu orangnya apa ya, easy going gitu kan. Diajak hayu gitu kan. Hayu aja gitu. Hayu, kadang kalau misalnya nggak punya duit juga, aduh, ngelolos dari duit tabungan gitu, aduh, ntar abis gajian nabungnya harus double nih, aduh, bangkrut. Tapi ya udahlah, kalau udah jalan, oh ya udahlah, lupa gitu kayak gitu. Ya dulu juga kan kenal sama Urun juga dulu pas ini di tempat senpai gitu. Jadi senpai saya ini satu angkatan ya? Iya. Enggak sih, ya? lebih duluan senpai kalian. Oh, lebih duluan senpai saya? Iya. Terus ketemu di tempat senpai, ngobrol, dan ya, seperti ini gitu istilahnya. Asik lah gitu kan, maksudnya buat ngobrol meskipun istilahnya baru ini berapa ya? Baru kedua kali kan ketemu? Iya, kedua kali kita. Pertama 2 kali. Iya kan, tapi udah bisa podcast. Bikin podcast ini kita bercerita, bisa berkarlota. Ngobrol, gitu, bisa ngobrol kayak gini tuh, maksudnya ya enak gitu kan. Enak banget lah kalau mau ngadain acara apa, Urun, ayo gitu, masakin gitu. Enggak, kita nggak bisa masak. Nggak bisa masak, bisanya makan doang. Kirain bisa gitu. Tadinya saya mau ini gitu kan kalau acara, Urun gitu, masakin gitu. Jadi juru masak enggak, tetap pepes. Pepes iya sih. Ya Gus, nggak ada orangnya. Agusnya udah gak ada. Oke. Jadi banyak juga sih istilahnya pengetahuan yang bisa saya dapat gitu kan dari obrolan ini, karena beberapa hal istilahnya yang saya tahu sebelumnya ternyata bisa fleksibel gitu maksudnya. Ini loh gitu kan, misal kayak tadi contohnya yang N4 tuh di beberapa perusahaan diwajibkan, tetapi di beberapa perusahaan lain ada juga yang lebih fleksibel. Jadi misalkan bisa tanpa ada sertifikat itu dengan catatan ya komunikasi kita juga udah lancar gitu kan. Nah itu juga saya bener baru tahu gitu kan. Ya ngobrol-ngobrol kayak gitu nambah pengalaman gitu kan. Terus itu nambah bisa sharing pengetahuan baru sih. Betul sekali. Nah jadi dari perbincangan ini mungkin ya sedikit banyaknya bisa memberikan mungkin sudut pandang lain gitu kan, jadi kayak gitu buat pertimbangan juga gitu kan, kayak gitu. Betul. Ya bagus pasti banyak banget pengalaman yang bisa diambil di sini. Nah seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Ada hal yang bisa diambil dari video ini gitu kan, apalagi di masa-masa akhir pemagangan. Nah terus kalian belum bisa mutusin nih gitu kan, mau nambah atau mau ke toko teh atau mau pulang gitu kan. Nah bisa dengerin nih ceritanya dari Urun gitu ya Run. Oke, siap. Kalau mau tanya-tanya follow aja Instagram. Bisa sebutin Run? Urun.103. Oke, nanti ditulis di sini ya. Wah, kalau bisa nanti ditulis. bisa tulis atau Oke. Terus iya, Urun juga ini punya channel YouTube. Apa namanya channelnya Run? Aziza Yokata, kayaknya sih Aziza Yokata. Itu tuh channel terrandom yang orang lihat mungkin nggak jelas gitu. Ya isinya sih ya nggak tahu isinya apa, sesuka-suka gitu. Iya oke. Nanti saya cantumin juga di kolom deskripsi. Jadi subscribe saya sama Urun. Gitu kan ya, buat ini sih sharing momen lah gitu kan, tentang hal apapun selama di Jepang gitu kan. Jadi ya hal-hal kayak gini juga sih, kayak ngobrol-ngobrol gitu kan ya, lebih menarik, lebih seru. Jadi selain itu kan jadi banyak juga pengalaman. Betul sekali. Oke, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeay, dadah.